Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, bayangkan suatu pagi, seperti biasanya kita bangun, melihat ke langit, dan menunggu matahari terbit dari ufuk timur. Sebuah siklus yang sudah berjalan sejak manusia pertama kali menjejak bumi. Matahari terbit perlahan naik memberi terang dan menandai dimulainya kehidupan. Namun, bagaimana jika suatu hari pemandangan itu berubah? Bagaimana jika tiba-tiba matahari tidak lagi muncul dari timur, melainkan dari barat? Sejenak, mari kita renungkan. Apa yang akan terjadi pada manusia ketika itu? Apakah mereka akan tercengang? Apakah mereka akan berbondong-bondong beriman? Atau justru tersadar bahwa mereka telah terlambat? Sains modern mengajarkan kita bahwa bumi berotasi dengan kecepatan luar biasa. Sekitar 1.670.000 km per jam di garis khatulistiwa. Stabilitas itu membuat kita bisa hidup dengan tenang. Tidak pernah terlintas dalam benak manusia bahwa suatu hari arah rotasi ini bisa berubah. Tetapi, Al-Quran dan hadis Nabi sudah mengisyaratkan, kelak akan ada tanda besar ketika matahari benar-benar terbit dari barat. Fenomena ini bukan sekadar anomali kosmik, ia adalah peristiwa yang akan mengubah hati manusia. Sebuah momen yang membuat semua orang tersadar bahwa dunia yang kita pijak ini hanyalah sementara. Pertanyaannya adalah, apakah kita akan menunggu tanda itu untuk beriman? Atau justru memilih untuk mempersiapkan diri sejak sekarang, sebelum segalanya terlambat? Di antara tanda besar kiamat yang paling dahsyat, dan disebutkan secara jelas dalam hadits Rasulullah adalah matahari yang terbit dari barat. Rasulullah bersabda, tidak akan terjadi kiamat hingga matahari terbit dari tempat terbenamnya. Maka apabila ia terbit dari barat, dan manusia melihatnya, maka mereka semua akan beriman. Tetapi itu adalah saat di mana iman seseorang tidak lagi bermanfaat baginya, jika sebelumnya ia belum pernah beriman, atau belum pernah mengerjakan kebaikan dalam keimanannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadits ini mengingatkan kita bahwa fenomena kosmik tersebut bukan sekadar perubahan arah rotasi bumi, tetapi sebuah tanda ketetapan Allah yang akan membuat pintu taubat tertutup. Al-Quran pun telah memberi gambaran, walau tidak menyebutkan secara eksplisit arah matahari, namun mengisyaratkan bahwa tanda-tanda besar akan datang secara tiba-tiba. Dalam surah Al-An'am ayat 158, Allah berfirman, "Hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikatu aw ya'tiya rabbuk, aw ya'tiya ba'du ayati rabbika, yawma ya'ti ba'du ayati rabbika, la yanfa'u nafsan imanuha, lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khairan." Yang mereka nanti-nantikan tidak lain hanyalah kedatangan malaikat kepada mereka, atau kedatangan Tuhanmu, atau datangnya sebagian tanda-tanda Tuhanmu. Pada hari datangnya sebagian tanda-tanda Tuhanmu, tidaklah bermanfaat lagi iman seseorang bagi dirinya sendiri, jika ia belum beriman sebelum itu, atau ia belum mengusahakan kebaikan dalam masa imannya. Ayat ini selaras dengan hadits tentang matahari terbit dari barat. Inilah yang disebut para ulama sebagai tanda besar kiamat yang membuat penyesalan tidak lagi berguna. Para mufassir menjelaskan, di antaranya Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quran Al-Azhim, bahwa ketika sebagian tanda besar kiamat muncul, seperti matahari terbit dari barat, maka saat itu pintu taubat ditutup selamanya. Disinilah letak peringatan besar dari wahyu. Fenomena kosmik yang akan datang bukan sekadar kejadian alam, tetapi momen spiritual paling menentukan bagi seluruh umat manusia. Lalu menariknya, ketika kita melihat dari sisi sains modern, para ilmuwan telah meneliti bahwa rotasi bumi memang bisa mengalami perlambatan. Bahkan teori-teori astrofisika menyebutkan bahwa ada kemungkinan ekstrim di mana kutub magnet bumi bisa bergeser. Bahkan rotasi bisa berhenti sejenak sebelum berbalik arah. Tentu sains belum bisa memastikan kapan itu terjadi. Tapi bukankah hal ini menunjukkan bahwa apa yang dianggap mustahil oleh akal manusia sesungguhnya sangat mungkin terjadi atas izin Allah? Artinya, ketika Al-Quran dan hadits berbicara tentang fenomena akhir zaman ini, ia bukanlah sekadar perumpamaan kosong, tetapi sebuah realitas yang kelak akan menjadi kenyataan. Ketika kita mendengar sabda Nabi bahwa matahari suatu saat akan terbit dari barat, banyak orang mungkin membayangkan ini sebagai sesuatu yang tidak masuk akal. Tetapi, mari kita lihat bagaimana sains modern mulai membuka celah pemahaman bahwa hal ini bukan sekadar simbolik, melainkan kemungkinan kosmik yang nyata. Dalam ilmu astronomi dan geofisika, para peneliti sudah lama mengamati bahwa rotasi bumi tidak benar-benar konstan. Sejak abad ke-20,
para astronom mencatat bahwa kecepatan rotasi bumi sedikit demi sedikit melambat akibat interaksi gravitasi dengan bulan dan faktor internal bumi. Walaupun perlambatannya kecil, hanya sepersekian detik per abad, hal ini membuktikan bahwa rotasi bumi bisa berubah dari waktu ke waktu. Bukan hanya itu, para ilmuwan juga menemukan fenomena yang disebut geomagnetic reversal, atau pembalikan kutub magnet bumi. Catatan geologi menunjukkan bahwa sepanjang sejarah, kutub magnet bumi sudah pernah berganti posisi berkali-kali. Artinya, arah utara dan selatan magnetik bisa benar-benar berbalik. Nah, meskipun pergantian kutub magnet tidak otomatis berarti bumi akan berputar terbalik, para ilmuwan mengakui bahwa dalam skenario ekstrim, misalnya akibat tumbukan asteroid besar, perubahan distribusi massa bumi, atau pergeseran inti bumi, rotasi bumi bisa mengalami gangguan besar, bahkan kemungkinan berhenti sejenak sebelum berbalik arah. Menariknya, teori ini sempat disinggung oleh beberapa fisikawan modern. Misalnya, data simulasi NASA tentang dinamika planet menunjukkan bahwa dalam jangka waktu jutaan tahun, rotasi planet memang bisa berubah karena faktor eksternal maupun internal. Di planet-planet lain di tata surya, kita sudah melihat anomali ini. Venus misalnya, berputar dengan arah rotasi yang berlawanan dengan sebagian besar planet lain. Uranus bahkan berotasi dalam posisi miring ekstrem, seolah berguling di jalurnya. Jika fenomena kosmik seperti ini bisa terjadi pada planet-planet lain, apakah mustahil bagi bumi suatu saat mengalami peristiwa luar biasa seperti yang diberitakan Rasulullah? Disinilah letak keindahan hubungan wahyu dan sains. Wahyu memberi kita kepastian bahwa kejadian itu akan benar-benar terjadi sebagai tanda besar kiamat. Sedangkan sains membuka ruang kemungkinan, menunjukkan bahwa secara hukum alam, perubahan rotasi dan anomali kosmik bukanlah sesuatu yang mustahil. Jika kita tarik lebih jauh ke sisi sejarah, sejak dulu peradaban manusia memandang matahari sebagai pusat keteraturan. Dalam tradisi Mesir kuno, Yunani, hingga peradaban Arab sebelum Islam, matahari adalah simbol keteraturan waktu dan arah hidup. Maka, ketika Nabi menyampaikan sabda bahwa suatu saat matahari akan terbit dari barat, itu bukan hanya fenomena fisik, tetapi juga simbol hancurnya keteraturan dunia. Artinya sains memberi gambaran kemungkinan, sejarah memberi konteks pandangan manusia, dan wahyu memberi kepastian bahwa hal ini adalah tanda final dari Allah. Setelah kita melihat betapa detailnya wahyu menjelaskan tanda akhir zaman, lalu dikaitkan dengan sains modern yang membuka kemungkinan fenomena kosmik ini, serta sejarah panjang manusia yang selalu mengagungkan matahari sebagai simbol keteraturan, kita bisa mengambil beberapa hikmah penting. Pertama, tentang keterbatasan ilmu manusia. Ilmuwan dengan teknologi canggihnya baru mulai memahami bahwa rotasi bumi tidak abadi, bisa melambat, bahkan mungkin berubah arah. Namun, lebih dari 1400 tahun lalu, Rasulullah sudah menyampaikan kebenaran ini. Ini mengingatkan kita bahwa sains bukanlah tandingan wahyu, melainkan justru penguatnya. Ilmu manusia hanyalah serpihan, sedangkan wahyu adalah cahaya yang lengkap. Kedua, tentang kepastian kiamat. Fenomena matahari terbit dari barat adalah tanda besar kiamat yang sudah pasti terjadi. Ketika itu terjadi, pintu taubat ditutup. Inilah peringatan agar kita tidak menunda-nunda kembali kepada Allah. Seperti firman Allah dalam surah Al-An'am ayat 158, pada hari datangnya sebagian tanda-tanda Tuhanmu, tidaklah bermanfaat lagi iman seseorang yang belum beriman sebelum itu, atau dia belum mengusahakan kebaikan dalam masa imannya. Artinya, kita tidak boleh menunggu tanda itu baru ingin beriman. Karena ketika itu datang, semuanya sudah terlambat. Ketiga, tentang kesadaran kosmik. Bumi ini, dengan segala keteraturannya, hanya berjalan sesuai izin Allah. Rotasi, orbit, hingga stabilitas atmosfer, semua bukan karena hukum alam semata, tapi karena Allah yang menundukkannya. Maka fenomena matahari terbit dari barat akan menjadi tamparan terakhir bagi kesombongan manusia, seolah-olah berkata, "Kalian menyangka alam ini stabil karena ilmu kalian, padahal akulah yang memutarnya." Keempat, tentang urgensi memanfaatkan waktu. Sejarah mencatat, banyak peradaban yang runtuh ketika mereka menganggap hidup ini akan terus sama. Begitu pula kita, selama matahari masih terbit dari timur, pintu taubat masih terbuka, rahmat Allah masih luas. Jangan sampai kita terlena dengan dunia, lalu baru sadar ketika pintu itu tertutup.
Hikmah terakhir adalah menumbuhkan rasa takut sekaligus harap. Takut karena peristiwa ini begitu dahsyat dan pasti akan datang. Tapi juga harap karena Allah masih memberi kita waktu untuk mempersiapkan diri, memperbaiki iman, dan menebar kebaikan sebelum semua terlambat. Saudaraku, setelah kita merenungi ayat-ayat Allah, melihat bukti sains modern, serta menelusuri sejarah panjang manusia yang selalu memandang kosmos sebagai tanda kebesaran, kini tibalah kita pada sebuah simpulan. Alam semesta ini bukanlah milik kita. Ia berjalan di bawah kendali Sang Pencipta. Al-Quran telah memberi isyarat lebih dari 14 abad lalu, bahwa suatu hari matahari akan terbit dari barat. Sains modern baru mendekati kemungkinan itu. Sejarah mencatat bahwa manusia selalu mencari keteraturan pada peredaran matahari. Sementara wahyu menegaskan, semua itu akan berakhir dengan peristiwa besar yang mengguncang iman manusia. Fenomena kosmik ini bukan sekadar tanda alam, tapi juga peringatan spiritual. Ia mengajarkan kita bahwa seluruh sistem jagat raya yang tampak kokoh ternyata rapuh dan tunduk pada kehendak Allah. Ia juga mengingatkan bahwa kesempatan beriman tidak berlangsung selamanya. Ketika tanda besar itu muncul, pintu taubat sudah tertutup, dan manusia hanya bisa menyesal. Inilah waktunya kita bertanya pada diri sendiri. Apakah kita masih menunda kebaikan? Apakah kita masih sibuk mengejar dunia, seolah-olah hidup akan terus sama? Atau kita sudah bersiap dengan iman, amal syalih, dan taubat yang tulus sebelum semuanya terlambat? Selama matahari masih terbit dari timur, rahmat Allah masih terbuka luas. Selama nafas masih berhembus, kesempatan memperbaiki diri masih ada. Jangan tunggu esok, karena kita tidak tahu apakah esok masih ada. Maka marilah kita jadikan fenomena ini bukan hanya sekadar kajian ilmiah, bukan hanya perbincangan kosmik, tetapi juga cermin bagi hati kita. Bahwa akhir zaman semakin dekat, dan yang terpenting bukanlah mengetahui kapan ia tiba, melainkan bagaimana kita bersiap menyambutnya. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 133, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Inilah saatnya kita memilih, apakah kita akan termasuk dalam orang yang menyesal atau orang yang selamat. Pilihan itu ada di tangan kita. Hari ini, sebelum matahari benar-benar terbit dari barat. Alhamdulillah sahabat, semoga video ini menambah iman dan ilmu kita. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar semakin banyak yang mendapat manfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.